Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka pelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita hari ini khat imla. Kita akan belajar mengenai menulis huruf hijaiyah sambung, menyambung huruf hijaiyah. Jadi dalam pelajaran imla ini kita akan lebih banyak pada kegiatan menulis. Sebelumnya Ustazah jelaskan ada beberapa tanda baris dalam bahasa Arab seperti fathah, kasrah, dhammah, fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, tasydid, dan sukun. Nah, setiap tanda baris memiliki bunyinya masing-masing dan tandanya masing-masing. Insya Allah tanda-tanda ini sudah tidak asing lagi bagi ananda semua. Huruf hijaiyah, ada yang mengatakan huruf hijaiyah ini 30, ada 29, ada juga 28. Semuanya benar. Di sini Ustazah sediakan 30 huruf hijaiyah. Nah, yang mengatakan 30 huruf hijaiyah jumlahnya di sini ada 30. Termasuk lam alif dan hamzah. Yang mengatakan 29 itu karena alif lamnya tidak termasuk. Sedangkan yang mengatakan 28 alif lam dan hamzahnya tidak dimasukkan. Jadi semuanya benar. Nah, seperti biasa kita baca dalam Al-Quran maupun bahasa Arab, huruf hijaiyah itu memiliki letaknya masing-masing. Di mana saja, ada yang alifnya di tengah, di awal maupun di akhir kata. Seperti halnya semua huruf hijaiyah lainnya. Namun dalam penulisannya, setiap huruf ini akan berbeda tergantung letaknya. Seperti misalnya huruf lam. Lam saat di tengah kata tentu akan berbeda penulisannya dengan lam di akhir kata. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar penulisan huruf hijaiyah tergantung letaknya. Di awal kata bagaimana, di tengah kata bagaimana, dan di akhir kata bagaimana juga penulisannya masing-masing huruf hijaiyah. Kita mulai dari huruf alif. Nah, alif di awal itu berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya alhamdu. Nah, kan tidak bisa disambung dengan lam. Kemudian ba. Ba di awal bisa di awal disambung dengan huruf setelahnya, contohnya bismi. Kemudian ada ta,
Batasa ini hampir mirip cara penulisannya, sama ya. Batasa di awal, contohnya ba bismi, ta tarmihim, saubun. Nah, bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ada huruf jim, ha, dan kho. Nah, ini ketiga huruf ini sama juga penulisannya saat di awal kalimat. Jasadun, hasadun, nil, khosya. Nah, sama, bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ada dal dan zai. Dal, zal. Penulisannya sama, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya, dukat zahaba. Nah, tidak bisa disambung kan? Dal tidak bisa disambung dengan kaf. Zai tidak zalnya tidak bisa disambung dengan ha. Kemudian ada huruf ro dan zai. Nah, penulisannya tidak bisa juga disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya ro dia. Contoh zamanun. Tentu contoh-contoh ini sudah tidak asing lagi bagi Ananda semua karena terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian saat di tengah kalimat, hari ini kita akan bahas dulu hanya beberapa huruf hijaiyah ya, dari alif sampai zai. Huruf alif bisa diletakkan di tengah kalimat seperti yasha'u. Kemudian ba, tasa itu sama, bisa diletakkan di tengah kalimat seperti na'budu, masaluhum, banyak contoh lainnya. Za, ha, ho ini bisa juga diletakkan di tengah kalimat. Contohnya yasjudu, yahsudu, yakhsha. Kemudian pada dal dan za tidak bisa di tengah kalimat. Kalau dia di tengah kalimat, maka tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya faqadara yadhabu. Ro dan zai sama juga penulisannya saat di tengah kalimat, sama seperti dal dan zal. Saat di tengah kalimat tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya ya rodo, mizanun. Kemudian ada contoh huruf hijaiyah dari alif sampai zai. Penulisannya saat di akhir kalimat atau di akhir kata. Contoh alif saat di akhir kalimat ana. Ba saat di akhir al-ghaibu. Nah, bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Sama juga penulisannya dengan tasa. Kemudian jaha, kho bisa di akhir kalimat disambung dengan huruf sebelumnya. Dal, zal, ro, zai
Ini juga sama penulisannya saat di akhir kalimat, di akhir kata. Bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya masadun, yauma idzin, tanhar, tu'jizu. Nah, semua contoh-contoh ini insya Allah sudah biasa Ananda lihat, baca di dalam Al-Quran. Demikian sedikit yang Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.